Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutahara Yunus dengan NIM 2070012130 dari kelas Pendidikan Matematika A. Di video kali ini, saya akan menjelaskan dua soal terkait dengan model penyebaran penyakit pada pemodelan matematika. Soal yang pertama, diberikan model penyebaran penyakit berikut ini. ds per dt sama dengan gamma dikurang mu s dikurang alpha si. de per dt sama dengan alpha si dikurang epsilon ditambah mu dikali e. di per dt sama dengan epsilon e dikurang beta ditambah mu dikali i. Dengan mu, alpha, beta, dan gamma adalah positif. Carilah titik equilibrium dan bentuklah matriks Jacobian serta tentukan kestabilan dari titik equilibrium tersebut. Nah, jawabannya ada dua jenis titik equilibrium, yaitu ada titik equilibrium bebas penyakit atau E0 dan titik equilibrium endemik atau E1 bintang. Nah, yang pertama kita mencari titik equilibrium bebas penyakit atau E0. Titik equilibrium bebas penyakit ini menginterpretasikan bahwa tidak ada individu yang terkena dan terinfeksi, atau dengan kata lain, E dan I itu sama dengan 0. Nah, untuk titik equilibrium bebas penyakit, E0 sama dengan SEI, di mana SEI ini adalah model penyebaran penyakit. Nah, untuk mendapatkan nilai S, maka kita gunakan persamaan pertama, yaitu gamma dikurang mu S dikurang alpha Si sama dengan 0. Nah, ketika kita ingin mencari titik equilibrium, maka semua persamaan pada sistem yang diberikan itu dibuat menjadi 0. Nah, selanjutnya, karena pada persamaan 1 ini terdapat I, maka kita substitusi nilai I sama dengan 0 ke persamaan 1. Jadi, setelah kita substitusi, kemudian kita masing-masing ruasnya itu dikurang dengan gamma. Jadi, diperoleh min mu S sama dengan min gamma. S sama dengan gamma per mu. Nah, karena nilai E dan I sama dengan 0, maka diperoleh titik equilibrium bebas penyakit E0 sama dengan, untuk titik S, yaitu gamma per mu, E-nya sama dengan 0, dan I sama dengan 0. Selanjutnya, kita mencari titik equilibrium endemik atau E1 bintang. Selanjutnya, kita mencari titik equilibrium endemik atau E1 bintang. Nah, untuk titik equilibrium endemik ini menginterpretasikan bahwa ada individu yang terkena dan terinfeksi, atau dengan kata lain, E bintang tidak sama dengan 0 dan I-nya juga, I bintangnya tidak sama dengan 0. Nah, untuk titik equilibrium endemik ini atau E1 bintangnya itu kita definisikan sama dengan S bintang, E bintang, dan I bintang untuk membedakan dengan titik equilibrium bebas penyakit. Nah, kemudian kita mencari nilai dari S bintang, E bintang, dan I bintang. Kita mengubah seluruh variabel S, E, I pada persamaan diganti menjadi S bintang, E bintang, dan I bintang. Jadi setelah kita mengganti nilai S bintang, E bintang, dan I bintang, diperolehlah persamaan 1A, 2A, dan 3A. Nah, setelah itu kita mencari nilai S bintang. Untuk persamaan pertama, yaitu gamma dikurang mu S bintang dikurang alpha S bintang I bintang sama dengan 0. Kemudian kedua ruas kita tambahkan dengan mu S bintang ditambah alpha S bintang I bintang sehingga diperoleh mu S bintang ditambah alpha S bintang I bintang sama dengan gamma. Nah, setelah itu karena pada ruas kiri ini terdapat nilai S yang sama, maka kita keluarkan atau faktorkan menjadi mu ditambah alpha I bintang dikali dengan S bintang sama dengan gamma. Sehingga S bintangnya ini sama dengan gamma per mu ditambah alpha I bintang, di mana diperoleh dengan kedua ruas itu dibagi dengan mu ditambah alpha I bintang. Nah, selanjutnya kita lagi menggunakan persamaan 2A untuk mencari nilai E bintang. Jadi alpha S bintang I bintang dikurang epsilon ditambah mu dikali E bintang sama dengan 0. Kemudian kedua ruas kita tambahkan epsilon ditambah mu dikali E bintang sehingga diperoleh
alfa S bintang I bintang sama dengan epsilon ditambah mu dikali E bintang. Untuk memperoleh nilai E bintang, kedua ruas itu dibagi dengan epsilon ditambah mu. Jadi E bintang sama dengan alfa S bintang I bintang per epsilon ditambah mu. Nah, selanjutnya yaitu pada persamaan ketiga, 3A, kita juga menentukan nilai E bintangnya. Jadi, epsilon E bintang dikurang beta ditambah mu dikali I bintang sama dengan 0. Kemudian kedua ruas kita tambahkan dengan beta ditambah mu dikali I bintang, sehingga diperoleh epsilon E bintang sama dengan beta ditambah mu dikali I bintang. Kemudian kedua ruas dibagi dengan epsilon, sehingga diperoleh nilai E bintang sama dengan beta ditambah mu dikali I bintang per epsilon. Nah, setelah kita memperoleh nilai E bintang, maka kita substitusi nilai E bintang ke dalam persamaan 2B atau 2B ke persamaan 3B. Jadi, misalnya kita ambil persamaan 2B, kemudian kita substitusi persamaan 3B ke 2B sehingga diperoleh beta ditambah mu I bintang per epsilon sama dengan alfa S bintang I bintang per epsilon ditambah mu. Kemudian kita kali silang, diperoleh beta ditambah mu dikali I bintang dikali epsilon ditambah mu sama dengan alfa S bintang I bintang dikali epsilon. Kemudian kita kedua ruas ini kita bagi dengan I bintang sehingga diperoleh beta ditambah mu dikali epsilon ditambah mu sama dengan alfa S bintang epsilon. Sehingga diperoleh S bintang kedua ruas dibagi dengan alfa epsilon, sehingga diperoleh nilai S bintang sama dengan beta ditambah mu dikali epsilon ditambah mu per alfa epsilon. Nah, setelah itu kita substitusi persamaan 1C, yang ini S bintang, ke dalam persamaan 1B. Mana persamaan 1B-nya tadi yang ini? Jadi diperoleh beta ditambah mu dikali epsilon ditambah mu per alfa epsilon sama dengan gamma per mu ditambah alfa I bintang. Setelah itu kita kali silang lagi ini, jadi diperoleh beta ditambah mu dikali epsilon ditambah mu dikali mu ditambah alfa I bintang sama dengan gamma alfa epsilon. Nah, setelah itu kita mengalihkan mu ke ini, terus alfa I bintang juga kita kalikan. Nah, sehingga diperoleh beta ditambah mu dikali epsilon ditambah mu alfa I bintang itu sama dengan alfa epsilon gamma dikurang beta ditambah mu dikali epsilon ditambah mu dikali mu. Kemudian kedua ruas kita bagi dengan beta ditambah mu dikali epsilon ditambah mu dikali alfa. Jadi diperoleh I bintang sama dengan gamma alfa epsilon dikurang beta ditambah mu dikali epsilon ditambah mu dikali mu per alfa dikali beta tambah mu dikali epsilon ditambah mu. Nah, selanjutnya kita substitusi nilai S bintang dan I bintang untuk mendapatkan E bintang, di mana persamaan E bintang itu sama dengan alfa S bintang I bintang per epsilon ditambah mu. Nah, kita substitusi nilai S bintang dan I bintang sehingga diperoleh E bintang sama dengan alfa beta ditambah mu dikali epsilon ditambah mu per alfa epsilon dikali dengan gamma alfa epsilon dikurang beta ditambah mu dikali epsilon ditambah mu dikali mu per beta ditambah mu dikali epsilon ditambah mu per epsilon ditambah mu. Nah, setelah itu kita operasikan sehingga didapatkan E bintang sama dengan gamma alfa epsilon dikurang beta ditambah mu dikali epsilon ditambah mu dikali mu per epsilon dikali epsilon ditambah mu. Sehingga kita peroleh titik equilibrium endemiknya yaitu E1 bintang sama dengan S bintangnya sama dengan mu ditambah epsilon dikali mu tambah beta per alfa epsilon. Untuk E bintangnya sama dengan gamma alfa epsilon dikurang beta tambah mu epsilon tambah mu dikali mu per epsilon dikali epsilon ditambah mu. Dan nilai I bintangnya sama dengan gamma alfa epsilon dikurang mu dikali mu ditambah epsilon dikali mu ditambah beta per alfa dikali
mu ditambah epsilon dikali mu ditambah beta. Selanjutnya kita mencari matriks Jacobian. Nah, untuk rumusnya secara umum itu matriks Jacobian sama dengan JE sama dengan turunan parsial pada persamaan-persamaannya, yaitu ST, ET, IT yang diturunkan terhadap model SEI. Jadi pada persamaan ST itu kita turunkan terhadap ST juga diturunkan terhadap ST juga terhadap I. Begitu juga dengan persamaan-persamaan yang lain. Sehingga rumus umum yang digunakan yaitu seperti yang tertampil pada layar ini. Nah, setelah itu kita menentukan kestabilan titik equilibrium bebas penyakit. Jadi untuk kestabilan titik equilibrium bebas penyakit kita menggunakan matriks Jacobi JE0 sama dengan, dimana pada entry pertama tadi kita turunkan terhadap ST. ST diturunkan terhadap S, artinya persamaan S min ST. Yang ini kita turunkan terhadap S. Jadi diturunkan terhadap S itu sisa min mu dikurang alpha I. Nah, sehingga untuk entry pertama baris 1 kolom 1 itu ini min mu dikurang alpha I. Kemudian ini kita turunkan terhadap berarti persamaan S diturunkan terhadap itu menghasilkan 0. Kemudian diturunkan lagi terhadap I. Kalau diturunkan terhadap I itu menghasilkan min alpha S karena hanya ini yang mengandung I. Jadi di sini kita tulis min alpha S. Nah, begitupun dengan entry-entry matriks lainnya. Kita peroleh dari turunan parsial persamaan. Nah, kemudian setelah itu kita substitusi titik equilibrium bebas penyakit. Nah, pada titik equilibrium bebas penyakit tadi yang diperoleh yaitu untuk S-nya itu sama dengan gamma per mu dan I-nya itu sama dengan 0. Jadi kita substitusi ke matriks Jacobi titik equilibrium bebas penyakit yaitu JE0 sama dengan, di sini sisa min mu karena I-nya itu 0, di sini 0, 0, di sini min epsilon ditambah mu. Di sini kita substitusi S-nya sehingga min epsilon dikali gamma per mu ini juga jadi alpha dikali gamma per mu. Kemudian ini min beta ditambah mu. Nah, setelah itu kita menentukan nilai eigen dan vektor eigen untuk titik equilibrium E0. Nah, kita menggunakan rumus determinan matriks Jacobian E0 dikurang lambda I sama dengan 0, di mana I ini adalah identitas dari matriks, Sehingga kita masukkan matriks Jacobi E0 dan kita kurang dengan lambda ini kita kalikan ke matriks identitas sehingga diperoleh matriks ini lambda 0 0 0 lambda 0 0 0 lambda. Nah, matriks Jacobi titik equilibrium bebas penyakit kita kurangkan dengan matriks yang sudah kita kalikan tadi lambda dengan matriks identitas. Nah, sehingga diperoleh min mu dikurang lambda 0 min alpha dikali gamma per mu 0 min epsilon ditambah mu ditambah lambda, kemudian alpha dikali gamma per mu 0 epsilon min beta tambah mu dikurang dengan lambda. Nah, kemudian kita mencari determinan dari matriks ini menggunakan metode Sarrus. Nah, pada metode Sarrus itu kita mengalihkan diagonal-diagonal yang ini. Jadi kita mengalihkan min mu ini sama halnya saja dengan min mu dikurang lambda, terus min epsilon ditambah mu ditambah lambda, kemudian kita kali lagi dengan min beta ditambah mu ditambah lambda. Kemudian selanjutnya kita tambahkan lagi dengan perkalian diagonal ini. Jadi 0 dikali ini pasti menghasilkan 0. Kemudian diagonal yang ini kita kali menghasilkan 0 karena ada juga entry-nya yang 0. Kemudian kita kurang dengan yang ini, diagonal yang ini. Jadi kita juga menghasilkan 0, mendapatkan 0 dan dijumlahkan lagi terhadap yang diagonal ini. Jadi min mu dikurang lambda ini sama halnya juga dengan min dikali mu ditambah lambda dikali alpha dikali gamma per mu dikali epsilon. Nah, selanjutnya untuk entry yang selanjutnya diagonal ini, kemudian kita hasilnya 0 itu karena salah satu entry-nya atau dua entry
itu adalah 0. Dan apapun yang dikalikan 0 pasti hasilnya 0. Nah, selanjutnya kita operasikan semua, kita sederhanakan. Sisa kita menulis min mu dikurang lambda dikali dengan min epsilon dikurang mu dikurang lambda dikali min beta dikurang mu dikurang lambda ditambah mu alpha dikali gamma per mu dikali epsilon ditambah lambda dikali alpha dikali gamma per mu dikali epsilon sama dengan 0. Nah, setelah itu kita pelangi, kita kalikan semua ini, kita kali ini, kemudian setelah itu, setelah mendapatkan nilai ini, kita juga bisa langsung mengalinya dengan ini. Atau kita bisa langsung mengali. Setelah dikalikan semuanya, kita memperoleh nilai-nilainya yang ini. Nah, setelah kita peroleh, kita kelompokkan variabel-variabel yang sejenis. Misalnya, yang kita kelompokkan misalnya ini min lambda 3, terus min 3 mu dikali lambda kuadrat, dikurang epsilon dikali lambda kuadrat, kita kelompokkan sama-sama yang punya lambda kuadrat, dan seterusnya begitu. Kemudian setelah kita kelompokkan, kita keluarkan atau kita faktorkan seperti ini. Lambda pangkat 3 ditambah 3 mu ditambah epsilon ditambah beta, keluar di luar kurungnya itu ada lambda pangkat 2. Karena ini sama halnya saja kalau 3 mu lambda pangkat 2, epsilon lambda pangkat 2, jadi untuk disederhanakan kita keluarkan saja. Nah, setelah disederhanakan, kita memisalkan koefisiennya. Nah, kalau Y ini kita misalkan koefisien dari lambda kuadrat, Z ini koefisien dari lambda, dan A ini adalah konstantanya yang tidak memiliki lambda. Kemudian, nah, dari pemisalan ini, jadi persamaan karakteristik yang diperoleh itu lambda pangkat 3 ditambah Y lambda pangkat 2 ditambah Z lambda ditambah A itu sama dengan 0. Untuk persamaan karakteristik sama dengan 0. Nah, selanjutnya untuk melakukan analisis kriteria stabilitas Roth-Hurwitz, pertama-tama kita perlu mengetahui koefisien dari persamaan karakteristik sistemnya, yaitu di mana lambda pangkat 3 ditambah Y lambda pangkat 2 ditambah Z lambda ditambah A sama dengan 0, di mana koefisiennya A3 sama dengan 1, A2 sama dengan Y, A1 sama dengan Z, dan A0 sama dengan A. Untuk kriteria stabilitas Roth-Hurwitz ini mensyaratkan bahwa semua akar dari persamaan karakteristik memiliki bagian real negatif. Nah, sehingga untuk tabelnya itu semua elemen di kolom pertama tabel itu harus positif. Jadi untuk yang kolom ini, kolom pertama ini kita anggap hanya tambahan saja. Jadi semua nilai yang di sini itu akan bernilai positif. Jadi kita masukkan lambda pangkat 3, lambda pangkat tertingginya itu pangkat 3, yaitu jadi lambda pangkat 3, lambda pangkat 2, lambda pangkat 1, lambda pangkat 0. Nah, selanjutnya di sini kita menulis koefisien-koefisiennya. Nah, untuk lambda pangkat 3 itu koefisiennya A3, dan A1, di mana koefisiennya itu ganjil, A1. Nah, jadi A3-nya itu 1, kemudian A1-nya itu Z. Nah, selanjutnya untuk lambda pangkat 2 itu koefisiennya dia genap. Jadi A2 itu Y, dan A0 itu A. Nah, setelah itu, untuk mendapatkan nilai lambda pangkat 1 pada kolom ini, kita kalikan Y kali Z. Jadi, YZ dikurang dengan 1 dikali A per Y. Sehingga diperoleh YZ dikurang A per Y. Nah, sehingga kita substitusi nilainya yang sudah diketahui. Dan kemudian ini 0. Karena tidak berlanjut, itu hanya sampai pangkat tertingginya 3. Kemudian untuk lambda pangkat 0 itu, untuk mendapatkan yang ini, itu sama saja cara yang sebelumnya. Jadi kita kalikan YZ dikurang A per Y dikali dengan A, kemudian dikurangkan dengan Y dikali 0 per YZ dikurang A per Y. Itu hasilnya nanti A, karena YZ kurang A per Y-nya itu kan habis, jadi sisa A-nya nanti. Nah, sehingga sudah diperoleh tabelnya, yaitu seperti pada gambar yang tertampil. Nah, berdasarkan analisis kriteria stabilitas Roth-Hurwitz, jika Y lebih besar dari 0, Z-nya lebih besar dari 0, dan YZ kurang A itu lebih besar dari 0, maka semua akar persamaan karakteristik memiliki bagian real negatif. Nah, karena
Karena bernilai negatif, maka titik equilibrium bebas penyakit atau disease free. Oleh karena itu, titik equilibrium bebas penyakitnya itu stabil. Nah, selanjutnya yaitu kita menganalisis kestabilan titik equilibrium endemik. Caranya sama dengan analisis kestabilan titik equilibrium bebas penyakit. Pertama-tama kita dulu menentukan matriks Jacobian, di mana untuk titik equilibrium endemik itu kan kita notasikan memiliki bintang. Jadi untuk persamaan yang bebas penyakit tadi kita untuk SEI-nya itu kita berikan bintang. Nah, setelah kita substitusi nilai S1 bintangnya itu, kita mencari nilai eigen dan vektor eigen untuk titik equilibrium endemik dengan menggunakan rumus determinan matriks Jacobian S1 bintang dikurang dengan lambda dikali matriks identitas atau I sama dengan 0. Dengan cara yang sama dengan sebelumnya diperoleh matriks yaitu min mu dikurang alpha I bintang dikurang lambda 0 min alpha S bintang alpha I bintang min epsilon ditambah mu dikurang lambda alpha S bintang 0 epsilon min beta ditambah mu dikurang lambda sama dengan 0. Nah, kemudian kita mencari determinannya lagi untuk matriks yang ini. Nah, karena matriksnya ordo 3x3, jadi kita menggunakan metode Sarus. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi, dengan cara sama menggunakan metode Sarus diperoleh hasil pengoperasian yang ini. Nah, kemudian kita kalikan semua, kalikan pelangi. Misalnya ini kita kali pertama setelah mendapatkan jawabannya ini, kemudian kita kalikan lagi dengan yang ini untuk mempermudah. Begitu juga ini kita kalikan. Nah, setelah itu kita peroleh nilainya dan setelah itu kita kelompokkan yang sejenis. Sama halnya tadi, setelah kita kelompokkan, kita sederhanakan lagi, kita keluarkan lambdanya, misalnya tadi 3, misalnya yang ini kan dia semuanya sama-sama memiliki lambda kuadrat. Jadi kita bisa ubah ke dalam bentuk ini. Terus kita kalikan dengan lambda pangkat 2 karena ini sama artinya dengan jika kita kalikan ini, Mas. Nah, begitu seterusnya. Nah, setelah itu kita misalkan Y-nya itu adalah koefisien dari lambda I, di mana Y-nya itu yang ini atau ini kita misalkan Y, kemudian Z-nya koefisien dari lambda, mana lambda yang ini, semuanya sampai sini itu Z, dan A-nya itu adalah konstanta di mana ini yang tidak memiliki lambda dari sini. Jadi setelah dimisalkan koefisiennya, diperolehlah persamaan karakteristiknya, yaitu lambda pangkat 3 ditambah Y lambda pangkat 2 ditambah Z lambda ditambah A sama dengan 0. Nah, untuk melakukan analisis kriteria stabilitas Roth-Hurwitz itu perlu diketahui koefisien persamaan karakteristik sistem, di mana persamaan karakteristiknya lambda pangkat 3 ditambah Y lambda pangkat 2 ditambah Z lambda ditambah A sama dengan 0, di mana koefisiennya yaitu untuk A3 sama dengan 1 karena dia 1 di sini, dan A2-nya itu sama dengan Y koefisiennya, A1-nya sama dengan Z, dan A0 sama dengan A. Nah, kita membuat tabel Roth-Hurwitz sama dengan cara sebelumnya. Yang pertama kita hanya dulu menulis 1 Z, Y, A. Karena untuk kita ambil pangkat tertinggi juga, kemudian kan ini pangkatnya ganjil, jadi kita mengambil koefisiennya juga ganjil. Berarti di sini A3 dan di sini A1. Nah, dengan cara yang sama juga untuk lambda pangkat 2. Untuk lambda pangkat 1 juga dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Kita kalikan YZ dikurang dengan 1 kali A, itu YZ kurang A per Y per ini. Begitu juga dengan lambda pangkat 0, kita kalikan ini dengan ini, kemudian dikurangkan ini per ini, itu pasti hasilnya A. Jadi, berdasarkan analisis kriteria stabilitas Roth-Hurwitz, jika Y-nya lebih besar dari 0, Z lebih besar dari 0, dan YZ kurang dari A lebih besar dari 0, maka semua akar persamaan karakteristik itu memiliki bagian real negatif. Jadi, oleh karena itu, titik equilibrium endemik itu stabil. Nah, nomor 2, diberikan model penyebaran penyakit berikut ini. ds per dt sama dengan mu n dikurang 1 dikurang v dikali bs kali i per n dikurang mu s ditambah rho
roh E ditambah torsi R. DE per DT sama dengan 1 dikurang V dikali beta S kali I per N dikurang roh ditambah gamma ditambah epsilon 1 ditambah theta 1 dikali E. Kemudian DI per DT sama dengan gamma E dikurang delta ditambah epsilon 2 ditambah theta 2 dikali I. DQ per DT sama dengan theta 1E dikurang theta 2I dikurang eta ditambah epsilon 3 dikali Q. Dan persamaan yang terakhir yaitu dr per dt sama dengan delta I tambah eta Q dikurang mu ditambah torsi dikali R. Di mana pada soal ini menggunakan model penyebaran penyakit SEIQR. Di mana S-nya itu adalah susceptible, yaitu populasi yang rentan, E-nya itu expose, yaitu populasi yang terpapar tetapi belum terinfeksi, I-nya itu infected, yaitu populasi yang sudah terinfeksi, Q-nya itu quarantine, yaitu populasi yang dikarantina, dan R-nya itu recovery, yaitu populasi yang sudah sembuh. Nah, bentuklah matriks transmisi dan transisi, kemudian carilah the next generation matrix dan bilangan reproduksi dasar. Nah, penyelesaiannya yaitu kita memisalkan terlebih dahulu untuk matriks transmisi itu kita simbolkan F dan matriks transisi itu kita simbolkan matriks V. Nah, kemudian kita tahu terlebih dahulu apa itu matriks transmisi. Jadi, matriks transmisi ini matriks yang menggambarkan jumlah individu yang berpindah dari status rentan atau S ke status terinfeksi atau I melalui paparan E. Nah, matriks ini kita simbolkan tadi dengan F, di mana mencakup transmisi penyakit dari kelas infeksius atau I. Kemudian matriks transisi. Nah, matriks transisi ini menggambarkan perpindahan individu dari satu kelas ke kelas lain karena berbagai faktor seperti perkembangan penyakit, pemulihan, atau karantina. Nah, untuk menentukan matriks F dan V pada sistem yang termasuk kelas terinfeksi ialah individu pada kelas terpapar atau E, terinfeksi atau I, dan dikarantina atau Q. Sehingga kita peroleh matriks U sama dengan ET, IT, dan QT. Dimana ET, IT, dan QT-nya itu ini, yang ini kita ambil yang ini. Sehingga kita ketahui laju infeksi yang menambah klaster infeksi itu kita simbolkan sebagai P, dan laju infeksi yang mengurangi klaster infeksi itu kita simbolkan sebagai C, matriks C, yaitu untuk P, matriks P, di sini hanya ada satu yang menambah kelas terinfeksi. Jadi kita hanya mengambil yang ini, menambah kelas terinfeksi. Dan kemudian untuk pada IT-nya itu kita 0, dan ini juga 0. Nah, untuk matriks C-nya itu untuk baris pertama, kolom pertama, itu kita peroleh dari persamaan, dimana kita misalkan ini sebagai W, jadi ini WE. Kita ini misalkan sebagai X, dan ini kita misalkan sebagai Y. Ini pemisalannya. Di sini kita menulis laju infeksi yang mengurangi klaster infeksi. Jadi di sini kita tulis WE, ini kita tulis min gamma E dikurang ditambah epsilon ditambah delta ditambah epsilon 2 ditambah theta 2 dikali I. Nah, ini kemudian seperti sama dengan hal seperti caranya ini kita tulis juga untuk yang mengurangi kelas infeksi pada persamaan DQ per DT itu yang ini. Setelah itu untuk memperoleh matriks F dan V yang dibentuk melalui matriks Jacobi dari matriks P dan matriks C terhadap U, yaitu dimana rumusnya F sama dengan kita turunkan parsial kita turunkan parsial si P1 terhadap U1, P1 terhadap U2, P1 terhadap U3. Begitupun dengan entry-entry yang lain. Sini kita turunkan terhadap U1, sini kita turunkan terhadap U2, sini kita turunkan terhadap U3. Nah, dan itu kita bisa juga menggunakan rumus do P1 per do E, kemudian do P1 per do I,
dan do pi 1 per do Q sesuai dengan model yang digunakan dan sesuai dengan kelas yang menambah ini matriks Jacobi-nya sesuai dengan nih yang termasuk kelas terinfeksi. Nah, jadi ini E equi diturunkan terhadap E equi sehingga diperoleh itu sama dengan matriks F 0 1 dikurang V dikali beta dikali S per N dan entry lainnya itu bernilai 0. Karena kita turunkan yang ini pertama dulu untuk matriks V. Kita hanya ini yang mengandung I, maka kita turunkan sehingga diperoleh hasil ini. Dan yang lainnya itu 0. Karena tidak mengandung unsur E dan Q pada persamaan jadi bernilai 0. Nah, kemudian kita mencari nilai V. Nah, untuk matriks nilai V ini kita turunkan parsial, menurunkan secara parsial, turunan parsial dari matriks ini C1, C2, dan C3. Nih, kita turunkan terhadap U1, U2, U3, U1, U2, U3, U1, U2, U3. Atau kita bisa menurunkan C itu terhadap E, C1, C2 terhadap I, C1 terhadap Q. Itu terhadap kelas yang kelas terinfeksi, yang termasuk kelas terinfeksi. Itu sehingga diperoleh W00 min gamma X0 min theta 1 min theta 2 gamma. Dimana ini kita peroleh dengan mengikuti rumus yang diberikan, dimana misalnya kita ingin mencari nilai pada entry yang ini, W-nya itu kita peroleh dari menurunkan ini WE. Nah, WE itu diturunkan terhadap E, jadi itu sisa W. Kemudian diturunkan terhadap I itu pasti 0, diturunkan terhadap Q itu pasti 0. Begitupun dengan baris kedua, kita peroleh dari ini C2 kita turunkan terhadap E itu menghasilkan min gamma, kemudian kita turunkan min gamma. Kemudian kita turunkan terhadap I itu menghasilkan X dan kita turunkan terhadap Q 0 menghasilkan 0. Begitupun dengan baris ketiga kita turunkan terhadap E I Q. Jadi diturunkan terhadap E hasilnya min theta 1, diturunkan terhadap I menghasilkan theta 2 dan diturunkan terhadap Q itu menghasilkan Y. Oh, jadi menghasilkan Y ya. Jadi di sini Y. Selanjutnya kita mencari matriks next generation-nya. Nah, untuk menemukan matriks next generation itu terlebih dahulu kita mencari determinan dan adjoint dari matriks V, di mana determinan dari matriks V itu sama dengan WXY. Nah, untuk mencari determinan ini kita juga menggunakan metode Sarus sehingga diperoleh WXY. Untuk adjoint dari matriks V itu sama dengan kita misalkan dulu K11, K12. Ini K11 artinya K ini terletak pada baris 1 dan kolom 1. Begitupun ini baris 1 kolom 2, baris 1 kolom 3, baris 2 kolom 1, baris 2 kolom 2, baris 2 kolom 3, baris 3 kolom 1, baris 3 kolom 2, dan baris 3 kolom 3. Nah, di sini untuk mencari adjoint kita menggunakan metode ekspansi atau kita istilahnya tutup-tutup. Jadi misalnya kita cari K11 itu sama dengan menggunakan rumus min 1 berpangkat 1 ditambah 1, di mana 1 tambah 1 ini berpatokan pada yang ini, baris dan kolom. Ini baris, yang ini kolom. Nah, kemudian setelah itu kan baris 1, kolom 1. Jadi pada matriks V itu misalnya kita ingin mencari nilai K1, 1. Jadi untuk seluruh yang sebaris dengan K11 itu kita tutup, misalnya kita tutup ini dan kita juga tutup yang sekolom dengan W atau K11. Jadi menyisakan matriks X0 min theta 2 Y. Ini kemudian ini kita operasikan berarti min 1 berpangkat 2 dikali dengan ini kalau mencari determinan matriks order 2 kali 2, ini kita kali, kemudian dikurangkan dengan min theta dikali 0, misalnya XY dikurang dengan min theta 2 dikali 0, itu menghasilkan XY ditambah 0. Sehingga min 1 kuadrat itu 1, dan XY ditambah 0 itu XY, jadi menghasilkan XY. Begitupun dengan K21. Nah, K21 itu sama dengan min 1
pangkat 2 ditambah 1. Kemudian misalnya kan kita cari K21, berarti K21-nya itu yang ini. Nah, pada matriks V itu berarti yang ini. Nah, kemudian kita tutup yang sebaris dengan K21. Ini kita tutup, dan kita juga tutup yang sekolom. Nah, jadi hasilnya itu untuk matriksnya menghasilkan 0, 0, min theta 2, Y. Kemudian dengan cara yang sama, min 1 pangkat 3 itu hasilnya min 1. Kemudian kita kali silang, ini 0 dikali Y, itu menghasilkan 0, dikurang dengan min theta dikali 0 itu 0. Jadi hasilnya di sini 0. Nah, begitu seterusnya untuk mendapatkan K31, K12, sampai dengan K33. Nah, sehingga kita peroleh adjoint dari matriks V itu adalah sama dengan XY, gamma Y, theta 2 gamma ditambah theta 1X, 0, WY, W theta 2, 0, 0, WX. Ditranspos. Ini masih matriks transpos. Setelah itu, setelah kita transpos, kita peroleh adjoint dari matriks V, yaitu transpos itu berarti yang baris menjadi kolom. Kemudian yang kolom menjadi baris. Jadi X ini pindah ke sini, dan ini juga pindah ke sini. Begitupun dengan nolnya pindah bertukar tempat. Kemudian ini juga untuk baris kedua itu menjadi kolom kedua. Jadi baris kedua menjadi kolom kedua, sehingga 0 WY theta 2 W. Kemudian ini juga baris ketiga menjadi kolom ketiga. Setelah itu kita bisa mencari nilai V inverse. Nah, rumus yang digunakan untuk mencari V inverse itu sama dengan 1 per determinan V, matriks V, dikali dengan adjoint matriks V. Jadi, sama dengan 1 per determinan dari matriks V itu kita peroleh tadi WXY, kemudian kita kalikan dengan adjoint matriks V. Di mana adjoint matriks V yaitu XY 0, 0, gamma Y, WY 0, theta 1X ditambah theta 2 gamma, theta 2W, dan WX. Nah, selanjutnya yaitu kita kalikan skalar yang ini. Kita kali skalar seper WX ke dalam entry ini. Jadi, seluruh entry yang ada di dalam matriksnya itu kita kalikan seper WXY. Ini kalikan ini dikali ini dikali ini. Sehingga diperoleh V inverse sama dengan XY per WXY, 0 per XY. Setelah itu, yang bisa dibagi kita bagi. Misalnya, XY per WXY berarti XY bagi WXY itu sisa seper W. Kemudian 0, 0, ini sisa, karena Y-nya bisa kita habiskan begini, jadi sisa gamma per WX. Ini kita habis ini, sisa seper X, ini 0. Kemudian ini juga, ini tidak bisa dibagi, jadi tetap kita tulis. Kemudian W-nya ini kita bisa hilangkan, jadi theta 2 per XY, ini kita bisa hilangkan jadi sisa seper Y. Nah, untuk mencari matriks next generation itu, rumus yang digunakan yaitu K sama dengan F dikali V inverse. Jadi, K sama dengan, kita substitusi matriks F-nya, matriks F-nya itu yang ini. Yang tadi, yang mana F? Yang F-nya itu, mana? Ini F. Kemudian kita substitusi juga mengalihkan dengan V inverse. V inverse-nya itu yang ini. Nah, kita kalikan dengan perkalian baris kali kolom sesuai dengan aturan matriks. Ini kita kalikan dengan ini. Kemudian baris kedua kita kalikan dengan kolom kedua. Ini baris 1 kita kalikan kolom 1. Terus baris 1 kolom 2, baris 1 kolom 3, terus baris 2 kolom 1, baris 2 kolom 2, baris kolom 3. Nah, setelah dioperasikan, dapatkanlah nilai K itu sama dengan matriks K sama dengan 1 dikurang V dikali beta gamma S per WXN, 1 dikurang V dikali beta S per XN, dan entry-entry lainnya itu bernilai 0. Nah, selanjutnya, bilangan reproduksi dasar atau R0. Bilangan reproduksi dasar atau R0 itu diperoleh dari nilai eigen dominan
next generation. Sehingga kita menggunakan rumus determinan K ini adalah matriks generation dikurang dengan lambda dikali I, identitas matriks, sama dengan 0. Di mana K-nya tadi kita peroleh ini matriks generationnya dan dikurang dengan lambda matriks identitas 3 kali 3, order 3 kali 3. Kemudian kita kalikan masuk, kali skalar, diperoleh matriks ini. Setelah itu kita kurangkan matriks K, matriks next generation dikurang dengan matriks ini. Nah, setelah kita kurangkan, diperoleh pengurangannya ini sesuai dengan posisinya. Misalnya ini kita kurangkan dengan lambda ini kita kurangkan ini, yang ini kita kurangkan ini. Jadi, sehingga diperoleh 1 dikurang V dikali beta gamma S per WXN itu dikurang lambda. Terus 1 dikurang V dikali beta S dikurang 0 itu pasti ini per XN. Kemudian 0, 0. Kemudian 0 dikurang min lambda itu 0 dikurang lambda itu min lambda, 0 dikurang min lambda sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita mencari determinan dari matriks yang ini. Nah, kita mencari determinannya. Karena ordo 3 kali 3, maka kita bisa menggunakan metode Sarrus. Nah, dengan menggunakan metode Sarrus diperoleh determinan 1 dikurang V dikali beta gamma S per WXN dikurang lambda dikali min lambda kali min lambda ditambah 0, 0, 0. Ya, semuanya ini bernilai 0. Kemudian kita sederhanakan 1 dikurang V dikali beta gamma S per WXN dikurang lambda dikali min lambda sama dengan 0. Nah, kita bisa menuliskan min lambda kali min lambda itu kan lambda kuadrat sama dengan 0. Jadi lambda 12 sama dengan 0. Atau kita bisa juga kan min lambda sama dengan 0. Jadi kita bisa juga tulis lambda sama dengan 0. Kemudian untuk ini min lambda sama dengan 0. Kemudian lambda sama dengan 0. Jadi kita memperoleh nilai lambda 12 sama dengan 0. Nah, untuk lambda ketiga yaitu ini kita sama dengankan dengan 0. Jadi 1 dikurang V dikali beta gamma S per WXN dikurang dengan lambda sama dengan 0. Sehingga diperoleh lambda 3-nya sama dengan 1 dikurang V dikali beta gamma S per WXN. Nah, sehingga diperoleh bilangan reproduksi dasarnya yaitu R0 sama dengan 1 dikurang V dikali beta gamma S per WXN. Di mana bilangan reproduksi dasar itu kita mengambil nilai lambda, nilai eigen positif tertinggi. Jadi karena di sini hanya lambda 3 yang bilangan positif tertinggi, maka lambda 3 ini sebagai bilangan reproduksi dasar dari model penyebaran penyakit ini. Model penyebaran penyakit SEIQR. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.